Bayangkan, seorang petugas haji asal Indonesia secara tak sengaja menolong wanita bercadar di depan Ka'bah. Ia tak tahu bahwa wanita itu adalah bagian dari keluarga kerajaan Saudi yang sedang diburu karena membawa rahasia besar warisan leluhur. Apa yang terjadi setelah itu membuat seluruh kota Makkah dan Madinah gempar. Dari konspirasi istana hingga pertarungan spiritual melawan kekuatan gelap. Semua berawal dari niat baik dan berakhir dengan takdir besar yang mengguncang sejarah. Komentar dari kota mana kamu menonton cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Kami ingin tahu dari penjuru mana saja kisah ini menjangkau hati kalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif penuh hikmah dan ketegangan lainnya. Untuk kalian yang sudah subscribe, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah, kesehatan yang sempurna, dan dikabulkan semua hajat-hajat baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Hari itu langit Mekah begitu cerah. Lautan manusia dari seluruh dunia tampak bergerak perlahan mengelilingi Ka'bah, melantunkan talbiyah dan memuji nama Allah. Di tengah hiruk-pikuk jamaah yang khusyuk, seorang pria berseragam hijau muda berdiri tegak di sisi barat Masjidil Haram. Namanya Farhan, petugas haji Indonesia yang telah 4 kali bertugas di musim haji. Ia dikenal sabar, cekatan, dan selalu ringan tangan dalam membantu siapapun yang membutuhkan. Namun siang itu berbeda. Saat Farhan tengah mengatur arus pergerakan jamaah agar tetap tertib, pandangannya terpaku pada seorang wanita bercadar hitam yang tampak terdesak kerumunan di dekat Hijr Ismail. Langkahnya tertatih, tangannya mencari-cari pegangan, lalu tubuhnya terhuyung dan jatuh tersungkur ke lantai marmer putih yang panas menyengat. Tanpa berpikir panjang, Farhan berlari menembus kerumunan. "Permisi, permisi," teriaknya sambil mendorong pelan beberapa orang yang menghalangi jalan. Ia meraih tubuh wanita itu yang lemas dan tak sadarkan diri. Wajahnya tersembunyi di balik cadar, hanya matanya yang terlihat setengah terpejam, napasnya tersengal. "Astagfirullah," bisik Farhan. Ia segera memberi isyarat kepada seorang petugas Arab agar memanggil tim medis. Namun sebelum bantuan datang, wanita itu membuka matanya perlahan. "Tolong, jangan, bawa saya ke sana," bisiknya lemah dengan bahasa Arab yang halus namun jelas. Farhan menatap bingung, tapi mengangguk pelan. Ia tak tahu apa maksudnya, namun nuraninya berkata untuk melindungi wanita ini. Ia lalu membawa wanita itu menjauh dari keramaian, menuju sebuah ruangan petugas yang cukup tenang tak jauh dari gerbang Bab Malik Abdul Aziz. Di sana, ia memberinya air zam-zam dan menenangkan dirinya. Wanita itu diam, namun tatapan matanya mengandung kecemasan yang dalam. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, "Namaku Lamia, tolong jangan beritahu siapapun aku di sini." Farhan makin bingung. Lamia? Siapa dia sebenarnya? Kenapa ia menyembunyikan identitasnya? Sebelum sempat bertanya lebih jauh, 2 pria berpakaian hitam dengan jas panjang dan kacamata hitam masuk ke dalam area Masjidil Haram. Mata mereka tajam, memindai setiap wajah yang ada di sekitar. Farhan menoleh ke Lamia, yang kini tampak gemetar. "Mereka datang," bisik Lamia. "Aku harus pergi." Farhan berdiri menahan langkahnya. "Tunggu, siapa mereka? Apa kamu dalam bahaya?" Namun Lamia hanya menatapnya dalam-dalam, sebelum berkata pelan, "Terima kasih, semoga Allah membalas kebaikanmu, Farhan." Seketika wanita itu bangkit dan menyelinap pergi melewati lorong sempit di sisi selatan Masjidil Haram, meninggalkan Farhan yang berdiri membeku dengan sejuta pertanyaan di benaknya. Siapa sebenarnya wanita bercadar itu? Dan kenapa ada orang-orang yang mencarinya seolah ia adalah buronan penting? Malam itu, Farhan tak bisa memejamkan mata. Suara lantunan ayat suci dari Masjidil Haram memang menenangkan, tapi pikirannya justru penuh dengan wajah wanita bercadar itu, Lamia. Ia tak tahu kenapa pertemuan singkat itu meninggalkan kesan begitu dalam. Ada sesuatu yang misterius darinya, sesuatu yang belum selesai. Di kamar asrama petugas haji, Farhan duduk termenung sambil memandangi sebotol kecil air zam-zam di genggamannya. Namun lamunannya terhenti saat seseorang mengetuk pintu. 3 kali ketukan, pelan tapi pasti. Ia membuka pintu. Seorang pria tinggi berpakaian sopan, mengenakan gamis putih dan sorban hitam berdiri di ambang pintu. Wajahnya asing, tapi senyumnya tenang. "Farhan bin Arsyad,
Tanyanya dengan aksen Timur Tengah yang berat namun jelas. Iya, saya. Ada apa ya, Ahi? Jawab Farhan, bingung. Ini untuk Anda, ucap pria itu sambil menyodorkan amplop hitam bersegel emas. Kami mohon Anda membacanya dengan tenang. Dan, jangan tanyakan siapa saya. Jika Anda bersedia, kendaraan kami sudah menunggu di luar gerbang hotel. Tanpa menunggu jawaban, pria itu berbalik dan pergi, langkahnya tenang, menyisakan jejak tanda tanya yang semakin menebal dalam benak Farhan. Dengan tangan gemetar, Farhan membuka amplop tersebut. Isinya hanyalah secari kertas bertuliskan huruf Arab kaligrafi indah. Engkau telah menolong yang mulia, maka dia ingin membalasnya. Jangan takut, percayalah pada takdirmu. Kami menantimu malam ini. Farhan memejamkan mata. Sesuatu dalam hatinya terasa bergetar. Ini bukan main-main. Tapi siapa, yang mulia, yang dimaksud? Setelah berwudu dan memanjatkan doa singkat kepada Allah, ia memutuskan untuk mengikuti petunjuk itu. Ia keluar dari hotel, menyusuri trotoar menuju gerbang utama. Di sana, sebuah mobil SUV hitam mengkilap sudah menunggu. Kaca jendelanya gelap. Supir berpakaian formal membungkuk sedikit, membuka pintu belakang. Farhan ragu sejenak, tapi sesuatu mendorongnya untuk masuk. Perjalanan berlangsung hening. Mobil melewati jalanan sepi menuju arah pinggiran kota Mekah, jauh dari keramaian jamaah. Setelah sekitar 20 menit, mobil itu berhenti di depan sebuah bangunan besar dengan pagar tinggi dan lampu temaram berwarna kuning keemasan. Farhan dituntun masuk ke dalam. Begitu melewati pintu utama, ia terpaku. Interior bangunan itu seperti potongan istana. Lampu gantung kristal menjuntai, dinding dihiasi kaligrafi emas, dan aroma minyak wangi khas Arab memenuhi udara. Di ujung ruangan, duduk seorang wanita bercadar dengan gaun hitam panjang, diapit 2 penjaga. Ia berdiri begitu Farhan masuk. Assalamualaikum, Farhan. Aku Lamia, ucapnya dengan suara lembut yang kini lebih tegas. Farhan menelan ludah. Waalaikumsalam, jadi, ini, rumahmu? Wanita itu mengangguk. Ini salah satu dari kediaman keluargaku. Aku bukan siapa-siapa bagi dunia luar. Tapi di sini, aku bagian dari garis keturunan Saudi. Farhan mengerutkan dahi. Saudi? Kerajaan tua yang tidak disebut-sebut di berita, tapi pengaruhnya masih sangat kuat di wilayah Jazirah, jawab Lamia sambil melangkah mendekat. Dan malam ini, aku perlu bantuanmu. Bantuan yang bisa menentukan nasibku dan juga nasib orang-orang yang lebih besar dari kita. Farhan memandang wajah Lamia yang tersembunyi di balik cadarnya. Suasana malam itu makin mencekam, dan ia merasa langkahnya tak bisa mundur lagi. Farhan berdiri kaku di tengah ruangan penuh keanggunan dan aroma gaharu itu. Matanya menatap Lamia yang kini berdiri hanya 2 langkah di hadapannya. Meskipun wajahnya tetap tertutup cadar, sorot matanya begitu tajam namun juga menyimpan luka yang dalam. Duduklah, Farhan, ucap Lamia dengan nada pelan namun penuh kendali. Seolah ia terbiasa memberi perintah dan diikuti. Farhan menuruti. Sebuah kursi kayu berukir disediakan, dan pelayan diam-diam menyajikan teh hangat serta kurma di meja kecil di depannya. Lamia duduk di seberang. Aku tahu kau pasti bingung. Tapi dengarkan ceritaku, dan jangan potong sampai selesai, ujarnya. Farhan mengangguk pelan. Aku lahir sebagai bagian dari keluarga Saudi, salah satu garis keturunan kerajaan paling berpengaruh di wilayah Teluk. Kakekku adalah penasihat utama raja. Ayahku adalah salah satu figur kunci dalam urusan diplomasi dengan negara-negara luar. Tapi tidak semua keluarga sejalan, sebagian dari mereka haus kuasa. Ketika ibuku meninggal karena diracun, aku tahu bahwa aku menjadi satu-satunya penghalang bagi ambisi mereka. Lamia berhenti sejenak, menunduk. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap tegar. Semenjak itu, aku hidup dalam bayang-bayang. Dilindungi oleh beberapa loyalis yang masih setia pada almarhum ayahku. Setiap tahun, mereka mencoba menculikku atau bahkan menghabisiku secara diam-diam. Tapi aku berhasil bertahan. Hingga hari itu, di depan Ka'bah, mereka menyusup ke dalam rombongan jamaah, dan aku hampir kehilangan nyawa. Farhan terdiam. Rasa iba dan keterkejutan menyelimuti dadanya.
Ia tak menyangka wanita yang ia tolong hanyalah permukaan dari gelombang rahasia besar yang tersembunyi selama ini. Kau menyelamatkanku tanpa tahu siapa aku. Karena itu, aku mempercayakan sebuah tugas padamu. Sesuatu yang mungkin akan membuatmu berada dalam bahaya, tapi juga bisa membuatmu melihat dunia yang belum pernah kau bayangkan. Farhan menatap Lamia dalam-dalam. Tugas seperti apa? Lamia menoleh ke belakang. Salah satu penjaga membuka pintu, dan masuklah seorang lelaki tua berjenggot putih, mengenakan jubah panjang dan sorban merah gelap. Ia membawa sebuah peti kecil yang tampak usang, dikunci dengan besi tua berukir. Namanya Sheikh Umar. Ia adalah penjaga terakhir dari manuskrip Saudi yang asli. Dalam peti ini terdapat dokumen penting. Jika sampai jatuh ke tangan orang yang salah, perang bisa pecah. Farhan bergidik. Kau akan membantuku mengamankan manuskrip ini ke tempat yang lebih aman. Lokasinya di luar kota Mekah. Kami tak bisa mengantar langsung, karena jaringan musuh sedang mengintai. Tapi kamu, petugas haji Indonesia, tidak dicurigai. Kau adalah satu-satunya harapan kami. Farhan menghembuskan napas panjang. Di dadanya berkecamuk ketegangan dan rasa tanggung jawab. Ia datang ke Tanah Suci untuk beribadah dan mengabdi. Tapi kini ia terlibat dalam sebuah misi yang menyangkut sejarah dan darah bangsawan. Kenapa aku? Tanyanya lirih. Lamia menatapnya, lalu menjawab pelan, karena hatimu bersih, dan kamu tak pernah meminta imbalan atas kebaikanmu. Hanya orang seperti itu yang bisa dipercaya menjaga sesuatu yang suci. Farhan memejamkan mata sejenak. Hening. Baik. Aku akan melakukannya, ucapnya mantap. Lamia menunduk hormat. Semoga Allah menjagamu, Farhan. Dan malam itu, perjalanan baru dimulai. Farhan tak tahu rintangan apa yang akan ia hadapi, tapi ia tahu satu hal. Dirinya telah terikat dalam pusaran rahasia keluarga kerajaan Saudi yang tak akan bisa ia lepaskan begitu saja. Fajar belum menyingsing saat Farhan meninggalkan kediaman Lamia. Udara Mekah masih dingin, sunyi menyelimuti setiap sudut jalanan sempit yang jarang dilalui manusia di jam seperti itu. Ia mengenakan pakaian jamaah biasa, pakaian putih sederhana, tas kecil di punggung, dan jubah luar untuk menutupi peti kayu yang kini dibungkus rapi di dalam koper kain. Mobil tidak digunakan. Sheikh Umar dan Lamia memutuskan bahwa kendaraan akan menarik perhatian. Sebaliknya, Farhan akan berjalan kaki beberapa kilometer menuju titik pertemuan, lalu berganti kendaraan lokal yang telah disiapkan secara rahasia. Sambil berjalan, Farhan terus melantunkan solawat dalam hati. Bayang-bayang pengkhianat dalam keluarga Saudi terus menghantui pikirannya. Siapapun mereka, pasti kini sedang memburu peti yang ia bawa. Saat mentari mulai muncul di ujung langit, Farhan tiba di sebuah perkampungan tua di pinggiran Mekah. Beberapa rumah batu berdiri bersahaja. Di sebuah warung teh kecil, duduk seorang lelaki parubaya berkulit gelap, mengenakan peci putih dan celana kain longgar. Matanya tajam namun senyumannya ramah. Farhan, sapanya dalam bahasa Arab bercampur logat Urdu. Iya, Anda? Khalid? Tanya Farhan ragu. Benar, aku orang kepercayaan Lamia. Cepat, ikut aku. Kita tak punya banyak waktu. Farhan mengikuti Khalid melalui lorong sempit menuju sebuah rumah kecil berdinding lumpur. Di dalamnya sudah menunggu seorang wanita tua yang buta, duduk di atas sajadah dengan tasbih besar di tangannya. Meski tak bisa melihat, ia tersenyum seolah mengenali Farhan hanya dari suara langkahnya. Allah memilihmu, anak muda, gumamnya dalam bahasa Arab lambat. Bawalah peti itu ke Gurun Al-Ula. Di sanalah keturunan terakhir dari penjaga Saudi menantimu. Farhan menatap Khalid dengan heran. Gurun Al-Ula? Itu ratusan kilometer dari sini. Aku akan mengantarmu dengan kendaraan. Tapi setelah titik tertentu, kau harus jalan kaki. Jalanan sudah diawasi. Mereka sudah mencium jejakmu. Farhan menarik napas dalam-dalam. Misi ini jauh lebih berbahaya dari dugaannya. Tapi tekad di dadanya sudah bulat. Ia tidak bisa mundur. Beberapa menit kemudian, mereka berangkat menggunakan sebuah truk pengangkut barang. Farhan duduk di dalam bak tertutup, menyamar sebagai buruh pengantar makanan. Sementara itu, Khalid mengemudi dengan tenang, menyusuri jalan-jalan sepi menuju arah barat laut. Selama perjalanan,
Farhan sesekali membuka koper dan mengecek peti itu. Ia masih terkunci rapat. Sheikh Umar sempat berpesan bahwa peti itu hanya bisa dibuka oleh keturunan langsung dari penjaga manuskrip, mereka yang ditandai dengan cincin perak bermotif bintang 8. Di tengah perjalanan, ketika matahari tepat di atas kepala, mereka melewati pos keamanan rahasia. Seorang pria berpakaian hitam dengan badge berwarna emas menghentikan mereka. "Periksa kendaraan," katanya singkat. Jantung Farhan berdegup keras. Dari celah tirai bak belakang, ia melihat 2 orang tentara berpakaian sipil mulai memeriksa bagian depan truk. Khalid turun dan berpura-pura marah karena pengirimannya tertunda. Namun salah satu petugas tampak curiga dan mulai menuju ke belakang truk. Farhan cepat-cepat menutupi koper dengan karung berisi kurma, lalu bersandar seperti sedang tertidur. Pintu bak dibuka perlahan. Wajah petugas itu muncul. Matanya menyipit, mengamati wajah Farhan. "Kau siapa?" tanyanya tajam. Farhan mengusap matanya dan menjawab dengan suara serak. "Buruh. Saya ngantuk. Jalan semalam." Petugas itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencoba membaca kebohongan dari sorot matanya. Beberapa detik yang terasa seperti berabad-abad berlalu, lalu si petugas menutup pintu dan pergi. Truk kembali berjalan. Farhan nyaris tak percaya ia lolos. Tapi satu hal kini makin jelas, mereka benar-benar sedang diawasi. Dan Gurun Al-Ula masih jauh di depan. Sore menjelang saat truk akhirnya berhenti di tepi jalanan berbatu, di perbatasan Mekah menuju Al-Ula. Angin gurun mulai berembus kencang, membawa debu dan aroma tanah yang kering. Di kejauhan, hamparan bukit pasir dan batu menjulang seperti tembok alam yang tak tersentuh. Khalid menunjuk sebuah jalur setapak yang tampak nyaris tersembunyi di balik semak-semak kering. "Sampai sini aku tak bisa ikut. Jalanan setelah ini tak bisa dilalui kendaraan. Mereka bisa melacak sinyal dan jejak ban. Kau harus jalan kaki sampai ke perkampungan tua di balik bukit itu. Di sana, temui seseorang bernama Zaid. Dia tahu harus membawa manuskrip kemana." Farhan mengangguk, menggenggam koper kecil berisi peti itu erat. Ia mengenakan keffiyeh untuk menutupi wajahnya dari debu, lalu mulai berjalan. Langit mulai menguning, dan suhu menurun drastis. Pasir yang tadinya membakar telapak kaki, kini menjadi dingin dan menggigit. Farhan terus melangkah, napasnya makin berat, tapi tekadnya tak goyah. Beberapa kilometer ia tempuh dalam diam, hanya ditemani suara angin dan langkah kakinya sendiri. Hingga tiba-tiba, ia melihat sesuatu. Di atas bukit pasir, tampak 3 sosok berpakaian hitam berdiri diam. Wajah mereka tertutup syal gelap, dan satu di antaranya mengangkat teropong. Farhan menunduk cepat, bersembunyi di balik batu. Jantungnya berdegup kencang. "Mereka tahu aku di sini," bisiknya dalam hati. Dengan gerakan secepat mungkin, Farhan menyusuri jalan menyamping, menuruni lembah kecil yang tertutup semak berduri. Ia berlari, melintasi jalur licin, sesekali terjatuh dan bangkit lagi. Namun suara langkah di kejauhan makin mendekat. Mereka mengejarnya. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar. Pang! Pang! Peluru menghantam batu hanya beberapa sentimeter dari tempat Farhan bersembunyi. Ia tak punya pilihan lain. Ia harus lari. Sekarang, dengan koper di pelukan, ia berlari menyusuri sisi bukit, menuju sebuah celah batu yang sempit. Di dalamnya ada gua kecil, cukup untuk bersembunyi sejenak. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Sementara itu, 3 orang yang mengejarnya mulai menyebar. Mereka menggunakan alat pelacak panas, dan jika Farhan tinggal lebih lama, ia pasti ditemukan. Namun tiba-tiba, dari balik gelapnya gua, terdengar suara berbisik. "Masuk, cepat." Farhan terkejut. Dari sela bebatuan, muncullah seorang pria tua berjanggut abu-abu, mengenakan pakaian sufi berwarna coklat tanah. Tangannya memberikan isyarat cepat. Farhan tak berpikir panjang dan segera mengikuti pria itu masuk ke dalam lorong sempit yang nyaris tak terlihat mata manusia biasa. Lorong itu mengarah ke bawah, menuju sebuah ruangan batu alami yang tersembunyi jauh di bawah gurun. Di dalamnya terdapat lampu minyak kecil, alas tikar tua, dan di sudut ruangan, duduk seorang lelaki dengan jubah hitam yang telah lusuh namun bermata tajam. "Inilah dia," kata pria tua itu pelan. "Farhan,
Kau telah tiba di sarang terakhir penjaga Saudi. Farhan duduk, masih terengah. Lelaki berjubah hitam itu menatapnya lama. Kau membawa peti itu? Tanyanya. Farhan mengangguk. Lelaki itu mengulurkan tangan, dan di jari manisnya melingkar cincin perak bermotif bintang 8. Zaid, gumam Farhan. Zaid hanya mengangguk sekali. Ia menaruh tangan di atas peti dan mulai berdoa pelan. Cahaya lampu bergoyang, bayangan menari di dinding. Ketika doa selesai, Zaid membuka kunci besi tua dengan sentuhan cincin. Klik. Peti perlahan terbuka, dan di dalamnya tersimpan gulungan kulit tua bertuliskan huruf Arab kuno yang samar. Farhan menatapnya, tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu, ini bukan sekadar dokumen biasa. Ini adalah warisan sebuah peradaban. Namun sebelum mereka bisa mempelajarinya lebih jauh, suara letusan senapan kembali terdengar. Kali ini, sangat dekat. Mereka sudah menemukan jejak gua. Zaid bangkit. Cepat, kita harus memindahkan gulungan ini. Mereka akan menghancurkan semuanya jika berhasil masuk. Dan Farhan tahu, pertempuran belum berakhir. Malam ini, Gurun akan menjadi saksi bisu antara penjaga rahasia dan pemburu kekuasaan. Malam menyelimuti Gurun dengan kesunyian yang mencekam, hanya ditemani suara desir pasir dan napas terburu dari lorong bawah tanah. Farhan dan Zaid bergerak cepat, mengikuti lorong sempit yang mengarah lebih dalam ke perut bumi. Gulungan manuskrip telah dibungkus kain beludru merah dan dimasukkan ke dalam tabung logam oleh Zaid. Di belakang mereka, suara ledakan kecil menggema. Batu-batu runtuh, pintu masuk gua telah ditemukan. Musuh telah meledakkan celah itu untuk memaksa masuk. Kita tak punya waktu, ujar Zaid sambil menyerahkan tabung logam pada Farhan. Ambil ini, aku akan tahan mereka di sini. Tapi, tidak ada waktu untuk berdebat. Pergilah ke arah timur. Di ujung lorong, ada pintu besi. Di balik itu, ada sumur tua. Masuk ke dalamnya, dan kamu akan temukan lorong bawah tanah yang keluar ke sisi lain lembah. Farhan menggenggam erat tabung itu, lalu mengangguk. Zaid berbalik, mengambil sebilah pedang pendek dari balik jubahnya, lalu menghilang ke arah suara langkah musuh. Farhan berlari. Lorong makin sempit, dan udara makin pengap. Napasnya kian berat, tapi ia terus menyusuri lorong itu hingga akhirnya sampai pada pintu besi yang dimaksud. Pintu itu tua dan berkarat, tapi tak terkunci. Ia mendorongnya, dan angin lembab menyambut wajahnya. Di hadapannya, sumur tua yang dimaksud. Gelap dan dalam. Tanpa ragu, Farhan mengikat tali pengaman yang tergantung di sisi dinding dan mulai menuruni dinding batu. Ia hanya ditemani cahaya redup dari lampu senter kecil yang tergantung di lehernya. Tangannya gemetar, pasir dan batu kecil berjatuhan tiap ia bergerak turun. Tiba-tiba, dari atas sumur, suara ledakan kembali terdengar. Pintu besi didobrak. Bayangan tubuh-tubuh bersenjata muncul di bibir sumur. Mereka melihat ke bawah. Farhan tak punya waktu lagi. Ia melepas tali dan menjatuhkan diri ke air. Cipratan menggema dalam ruangan batu. Ia berenang secepat mungkin ke arah terowongan air yang sempit, seperti yang digambarkan oleh Zaid. Dengan napas nyaris habis, ia menelusuri lorong itu hingga akhirnya muncul di balik gua kecil yang terhubung dengan luar lembah. Udara malam menyambut wajahnya saat ia menarik napas dalam. Tapi ia tak sempat beristirahat. Terdengar suara deru kendaraan. 2 mobil hitam datang dari arah kanan, ban mereka menggerus pasir dengan kecepatan tinggi. Farhan memeluk tabung logam itu erat dan menyelinap ke balik batu besar. Dari dalam mobil, keluar 4 pria bersenjata lengkap. Mereka berpakaian hitam, bertanda yang sama dengan yang ia lihat di dekat Ka'bah, organisasi misterius yang memburu naskah itu. Salah satu dari mereka menatap ke arah tempat Farhan bersembunyi. Sekilas mata mereka bertemu. Farhan langsung membalik tubuh dan mulai berlari. Tembakan pertama meledak, menghantam batu di belakangnya. Ia terus berlari, menuruni lereng pasir yang curam, tubuhnya berguling dan terhempas. Tapi ia bangkit lagi, luka di pelipis tak dihiraukan. Ia hanya tahu satu hal, jika naskah ini jatuh ke tangan mereka, segalanya akan hancur. Di kejauhan, lampu-lampu kampung tua mulai terlihat. Ia berhasil mencapai dataran rendah dan menyusup ke antara reruntuhan bangunan kuno. Jalanan sempit,
Tembok bata dari lumpur yang telah retak menjadi perlindungan alami. Disinilah ia bersembunyi, menunggu napasnya tenang. Tak lama kemudian, muncul seorang anak kecil dengan jubah putih dan sorban kecil di kepala. Bocah itu tak berkata apa-apa, hanya menatap Farhan dengan wajah polos. Farhan menunjuk ke arah tabung, lalu berbisik, "Zaid mengirimku. Aku harus bertemu Umar." Bocah itu mengangguk dan melambai pelan agar Farhan mengikutinya. Mereka menelusuri lorong sempit di antara rumah-rumah tua, hingga akhirnya tiba di halaman masjid kecil yang tampak tua namun masih berdiri kokoh. Di sana, berdiri seorang pria berjubah putih panjang dengan wajah bersih dan sorot mata yang tajam, penuh kebijaksanaan. "Aku Umar," katanya perlahan. "Dan kau baru saja memulai babak paling berbahaya dari perjalanan ini." Farhan menunduk, menyerahkan tabung logam itu. Namun sebelum Umar sempat menyentuhnya, suara dentuman keras terdengar dari arah luar kampung. Tanah bergetar. Sebuah helikopter taktis milik pasukan khusus mendarat tak jauh dari situ. Mereka telah datang, dan tak akan pergi tanpa membawa sesuatu. Angin malam berdesir kencang, menerbangkan debu gurun ke sekeliling halaman masjid tua itu. Farhan dan Umar saling menatap. Suara baling-baling helikopter berputar kencang, disusul oleh sinar sorot lampu yang menyapu seluruh kampung dari langit. Penduduk mulai panik. Umar segera mengisyaratkan pada Farhan untuk masuk ke dalam masjid. Dengan cepat mereka masuk ke ruang dalam, menyusuri mihrab tua dan lorong kecil di belakangnya. Lorong itu mengarah ke ruang bawah tanah, sebuah ruang rahasia peninggalan para penjaga naskah sejak abad ke-12. Ruang itu hanya bisa dibuka dengan satu kalimat kunci yang telah diwariskan turun-temurun. Umar berhenti di depan dinding polos berwarna abu yang tampak seperti batu biasa. Ia mengangkat tangannya, menyentuh bagian tertentu, lalu berbisik lirih. "La haula wala quwata illa billah." Seketika, dinding itu bergeser, membuka celah menuju ruang gelap yang dipenuhi aroma kayu tua dan tanah lembab. Di dalamnya, terdapat meja batu panjang dengan lilin-lilin kecil yang menyala pelan. Umar mengunci pintu dari dalam. "Kau aman di sini," ujar Umar, "tapi hanya untuk beberapa saat." Farhan menyerahkan tabung logam itu. Umar membukanya hati-hati, dan mengeluarkan gulungan manuskrip yang dilapisi kain beludru merah. Saat dibuka, huruf-huruf kuno terlihat, tercetak dalam tinta hitam tua yang sebagian telah memudar. Tapi makna dari isi tulisan itu tetap terasa berat dan sakral. Umar membaca sebagian isinya perlahan, lalu matanya melebar. "Ini bukan naskah biasa," gumamnya. "Ini adalah bagian terakhir dari wasiat Said Al-Mahzun. Tertulis bahwa siapapun yang memiliki ketiganya, memiliki peta menuju warisan tersembunyi keluarga Saudi. Bukan sekadar harta, tapi hak untuk membongkar kesepakatan lama antara kerajaan dan penguasa awal tanah Hijaz." Farhan diam. Ia tak begitu mengerti, namun ia tahu satu hal, ia sudah terlalu dalam untuk mundur sekarang. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari luar. Kampung tua itu diserang. Pasukan hitam bertopeng, lengkap dengan senjata otomatis, menyisir rumah demi rumah. Mereka menanyai warga, menggeledah masjid, dan memasang alat pelacak. Dari lorong sempit di bawah tanah, Farhan dan Umar menyaksikan melalui celah ventilasi kecil. Beberapa prajurit telah masuk ke dalam ruang utama masjid. Salah satu dari mereka mendekati mihrab. Ia mengetuk-ngetuk dinding, mencoba mencari sesuatu. Umar menahan napas. Tangan kirinya meraih gagang belati kecil dari balik jubahnya. Farhan gemetar, tapi tetap siaga. Prajurit itu mengetuk sisi kanan mihrab. Tak ada yang terjadi. Lalu ia berpaling ke kiri, dan mulai menekan permukaan batu. Keringat mengalir di pelipis Farhan. Ia menatap Umar, lalu mengarahkan pandangan ke dinding di belakang. Di situ, ada pintu kecil berbahan kayu tua. Umar mengangguk, memberi isyarat untuk membuka jalan pelarian terakhir. Pintu kayu itu menembus ke lorong sempit, hanya cukup dilewati satu orang. Mereka berjalan cepat, hanya diterangi cahaya kecil dari obor lilin di tangan Umar. Lorong itu berliku, menurun, lalu berbelok tajam ke arah selatan. "Kita akan menuju ke Madain Shalih," kata Umar di tengah gelap. Di sanalah bagian kedua dari naskah ini dijaga oleh keturunan Syaif Abbas. Tapi ingat, kita hanya punya waktu 2 hari sebelum pasukan itu menyusul.
Farhan mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, berbagai pertanyaan tak terjawab berkecamuk. Siapa sebenarnya Syaif Abbas? Apa yang disembunyikan kerajaan? Dan kenapa naskah ini begitu penting? Bahkan sampai membuat nyawanya terancam? Mereka tiba di ujung lorong. Sebuah pintu batu besar menghalangi jalan keluar. Umar mengucapkan kembali kalimat yang sama. Batu itu bergerak pelan. Di baliknya, hamparan gurun malam dan langit bertabur bintang menyambut mereka. Namun tak jauh dari situ, siluet seseorang telah berdiri. Sosok berjubah hitam, dengan sorban menutupi sebagian wajah. Ia tak membawa senjata, tapi auranya cukup membuat bulu kuduk berdiri. Farhan bin Nuh, katanya dengan suara berat. Farhan terdiam. Sosok itu tahu namanya. Serahkan naskah itu, atau kau akan mengubur seluruh rahasia bersama tubuhmu di gurun ini. Lalu angin gurun berhembus lebih kencang. Ketegangan membeku di antara mereka. Farhan menatap tajam sosok bersorban hitam yang berdiri di ambang bayangan. Langkah pria itu perlahan mendekat, sorot matanya tajam namun tidak terlihat penuh kebencian, melainkan seperti menimbang sesuatu. "Siapa kamu?" tanya Farhan, suaranya parau tapi tegas. "Namaku tidak penting," jawab lelaki itu. "Tapi di tanah ini, orang memanggilku dia. Aku adalah penjaga warisan yang dilupakan. Tugas keluargaku adalah memastikan rahasia ini tidak jatuh ke tangan yang salah." Umar mendekat, melindungi Farhan dari sisi kanan. Ia mendongak, mengenali nama itu. "Dia? Kau putra dari Marwan Al-Hazraji." Sosok itu mengangguk pelan. "Benar. Dan aku tahu siapa kau, Umar. Kau keturunan Al-Basri, yang dulu melindungi bagian pertama naskah ini di Najran." Angin kembali berdesir di gurun yang sunyi. Hanya desir pasir dan napas mereka yang terdengar. Dia tak mengangkat senjata. Ia justru membuka lipatan bajunya dan mengeluarkan gulungan kecil berwarna hijau zamrud. "Ini bagian kedua dari naskah itu," ujarnya sambil meletakkannya di atas batu datar. "Tapi sebelum kau menyatukannya, kau harus tahu satu hal, Farhan." Farhan melangkah maju, keningnya berkerut. "Apa maksudmu?" "Garis keturunanmu," ujar dia. "Kau bukan hanya keturunan biasa. Nenek buyutmu berasal dari Saudi. Garis keturunanmu tercatat dalam bagian ketiga naskah yang hilang. Artinya, jika kau menyatukan ketiga naskah itu, bukan hanya kebenaran yang akan terbuka, tapi juga tahta." Umar menoleh cepat ke arah Farhan. Sorot matanya berubah, tidak lagi tenang. Farhan sendiri terpaku. "Itu tidak mungkin. Aku hanyalah petugas biasa." "Tidak ada yang biasa dalam rencana Allah," ujar dia. "Kau dikirim ke sini bukan karena kebetulan. Kejatuhanmu di depan Ka'bah, pertemuanmu dengan wanita bercadar itu, penyerahan gulungan emas. Semua telah ditulis sejak lama." Farhan menggenggam tabung logam di tangannya lebih erat. "Jadi, selama ini mereka memburuku karena aku bukan siapa-siapa, tapi karena aku adalah pewaris dari rahasia ini." Dia mengangguk. "Dan karena itu, kau harus memilih. Jika kau terus maju, kau akan diburu bukan hanya oleh musuh kerajaan, tapi juga oleh pihak dalam keluarga kerajaan sendiri yang tak ingin tahta mereka diganggu. Tapi jika kau mundur, semua ini berakhir. Rahasia ini kembali terkubur selamanya." Tiba-tiba, suara tembakan menggema dari kejauhan. Pasukan hitam tampaknya berhasil membobol lorong rahasia yang mereka tinggalkan. Waktu mereka hampir habis. Umar segera meraih naskah kedua dari tangan dia. "Kita harus pergi. Mereka akan sampai ke sini dalam 10 menit. "Kemana kita selanjutnya?" tanya Farhan cepat. Dia menunjuk ke arah barat daya, melintasi bukit-bukit berbatu. "Pergilah ke lembah Abkar. Di sana ada seorang tua bernama Syaif Abdul Latif. Ia menjaga bagian terakhir, dan dia yang tahu bagaimana menyatukan ketiga bagian ini." Umar dan Farhan mengangguk. Namun sebelum mereka bergerak, dia meraih pundak Farhan dan berbisik, "Hati-hati pada wanita yang kau temui pertama kali di depan Ka'bah. Laila binti Saudi. Dia bukan hanya cucu kerajaan, tapi juga calon pemegang kekuasaan yang telah dinanti para faksi tersembunyi." Farhan tercekat. Nama itu, Laila. Gadis bercadar yang ia tolong.
Gadis yang menghilang seperti asap. Ternyata ia tak hanya seorang wanita biasa. Saat langit mulai gelap, mereka berlari meninggalkan tempat itu, menembus gurun menuju lembah terlarang. Namun satu hal yang tak mereka tahu, pasukan kerajaan kini tak lagi hanya memburu mereka. Layla pun telah bergerak. Dan langkahnya lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Langkah kaki mereka berderap cepat di antara pasir dan bebatuan. Malam di padang pasir tidak seperti malam di kota. Sunyi, dingin, dan penuh bisikan gaib. Tapi Farhan tidak merasakan takut. Bukan karena ia pemberani, tapi karena rasa penasaran dan dorongan untuk mengungkap kebenaran jauh lebih kuat daripada ketakutan. Mereka tiba di bibir lembah Abkar menjelang fajar. Lembah itu tampak seperti perut bumi yang menganga. Di dalamnya, lembah itu dikelilingi tebing batu hitam, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah gubuk batu kuno yang menyatu dengan alam. Seperti tidak dibangun manusia, melainkan tumbuh dari gurun itu sendiri. "Apakah ini tempatnya?" tanya Farhan sambil memandangi lanskap tak biasa itu. Umar mengangguk. "Lembah ini disebut Abkar. Dahulu tempat orang-orang jin bermukim, sebelum Allah memerintahkan para wali untuk membersihkannya. Dan di sini pula para penjaga rahasia terakhir bermukim. Kita harus menemui Syekh Abdul Latif." Mereka menuruni lembah perlahan, menyusuri celah-celah batu hingga akhirnya sampai di depan gubuk batu. Pintu kayunya terbuka, namun tidak ada suara dari dalam. Umar memberi salam. "Assalamualaikum, Syekh." Dari dalam terdengar suara rendah, tua, namun penuh wibawa. "Masuklah. Aku telah menunggumu, wahai keturunan yang dijanjikan." Farhan masuk lebih dulu. Di dalam ruangan, cahaya lampu minyak memantulkan bayangan pada dinding-dinding batu. Di sudut ruangan, duduklah seorang lelaki tua dengan janggut putih yang menjuntai, sorban lusuh, namun mata yang tajam dan terang. "Farhan bin Yasir," gumam lelaki itu sambil menatapnya tajam. "Kau datang dengan membawa 2 kunci rahasia." Farhan mengangguk. Ia menyerahkan 2 gulungan itu. Abdul Latif membuka masing-masing dengan tangan gemetar, seakan sedang menyentuh sesuatu yang lebih berharga dari nyawa. "Satu bagian lagi," bisiknya, "dan rahasia yang terkubur selama lebih dari 2 abad akan kembali terungkap." "Tapi, bagaimana aku bisa menemukan bagian terakhir?" tanya Farhan. "Dia bilang kau yang menjaganya." Abdul Latif menatap Farhan lama, kemudian berdiri. Ia berjalan tertatih ke sudut gubuk, lalu menarik sebuah kayu panjang dari lantai. Terlihat semacam peti kayu tua. Ia membukanya perlahan dan mengeluarkan 1 gulungan logam perak yang hampir berkarat. "Inilah bagian terakhir. Tapi kau tak bisa membukanya hanya dengan kekuatan tangan," ujar Abdul Latif. 3 naskah ini hanya bisa dibuka bersamaan oleh darah keturunan yang sah dari garis Saudi dan Al-Hazraji. Farhan menegang. "Itu artinya, aku harus bersama Layla?" "Ya," jawab Abdul Latif. "Dan waktumu tidak banyak. Pasukan kerajaan telah mengetahui keberadaan kalian. Dan yang lebih berbahaya, Layla kini bersama pamannya, Pangeran Khalid bin Mahzun. Ia akan membawa Layla ke Madinah dan menyembunyikannya agar tidak bisa menyentuh tahta." Farhan menatap langit yang mulai terang. Detak jantungnya makin cepat. Umar mendekat, menggenggam bahunya. "Kita harus ke Madinah." Namun sebelum mereka bisa menyusun rencana, suara ledakan kecil mengguncang tanah dari arah barat lembah. Debu berterbangan dari kejauhan. Pasukan telah datang. Dan kini, tak hanya waktu yang mengejar mereka. Takdir pun menuntut untuk dipenuhi. Langit Madinah yang cerah pagi itu berubah menjadi saksi bisu pertarungan yang akan mengubah nasib sebuah kerajaan. Farhan, Umar, dan Abdul Latif bergerak cepat menyusuri ganggang sempit di balik tembok kota. Misi mereka jelas, menemukan Layla dan mengamankan 3 naskah suci sebelum mereka jatuh ke tangan Pangeran Khalid. Mereka tahu waktu tidak berpihak. Pasukan kerajaan dan mata-mata tersembunyi terus mengintai di setiap sudut. Namun ada satu hal yang memberi harapan. Informasi dari pedagang lokal yang menyebutkan Layla sering terlihat di kompleks pasar dekat Masjid Nabawi, mengenakan cadar hitam. "Pasar itu ramai dan penuh bahaya," ujar Umar. "Tapi kita harus menemukannya sebelum Khalid bergerak." Farhan menelan ludah, tatapannya tajam ke arah depan.
Ini bukan hanya soal naskah, tapi tentang masa depan keluarga kami, dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Ketika mereka menyusup masuk ke pasar yang riuh, aroma rempah, suara pedagang, dan hiruk-pikuk manusia berbaur menjadi satu. Farhan tak bisa menahan perasaannya saat melihat sesosok wanita bercadar yang berjalan dengan langkah cepat dan penuh waspada. "Laila," bisiknya pelan. Mereka mengikuti dari jarak aman. Namun tiba-tiba, bayangan hitam melintas, dan sekelompok pengawal bersenjata muncul dari gang lain, mengepung Laila. "Jangan bergerak," teriak seorang pria berkuda. Itu Pangeran Khalid dengan sorot mata dingin penuh ambisi. Laila menatap tajam ke arah Farhan yang mulai maju. "Farhan, kau datang, tapi sekarang aku terjebak." Pertarungan sengit pecah di tengah pasar. Farhan dan Umar berusaha melindungi Laila sementara Abdul Latif dengan sigap mengamankan naskah-naskah suci. Suara benturan senjata, teriakan, dan desing panah memenuhi udara. Namun dalam kekacauan itu, Farhan sadar ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Laila bukan hanya pewaris tahta, tetapi kunci untuk membuka rahasia ketiga naskah yang selama ini tersembunyi. Di tengah pertempuran, Laila melepas cadarnya, memperlihatkan wajahnya yang tegas namun penuh luka batin. "Kebenaran harus terungkap, apapun risikonya," ucapnya dengan suara bergetar. Pangeran Khalid memandangnya dengan sinis. "Kau bukanlah yang berhak memegang tahta ini, Laila. Aku yang lebih berhak." Namun sebelum pertempuran bisa berlanjut, suara ledakan terdengar dari arah luar pasar. Pasukan loyalis Laila yang selama ini bersembunyi menyerbu masuk, menggempur pasukan Khalid dari belakang. Pertempuran berubah menjadi kekacauan total. Farhan, Umar, dan Laila bersama-sama melangkah maju, bersatu demi satu tujuan, mengembalikan hak dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Di tengah asap dan debu, suara azan maghrib mulai berkumandang dari menara Masjid Nabawi. Petualangan mereka baru saja mencapai puncaknya. Malam menjelang di Madinah. Pasar yang sempat menjadi arena pertempuran kini berubah sunyi, namun ketegangan masih menyelimuti udara. Farhan, Laila, Umar, dan Abdul Latif bersembunyi di sebuah rumah tua dekat Masjid Nabawi. Mereka tahu waktu tidak berpihak. Pangeran Khalid belum menyerah. Laila menatap ketiga naskah suci yang terhampar di atas meja kayu. "Semua ini adalah warisan yang harus kami jaga," ujarnya lirih. Farhan mengangguk. "Tapi bagaimana caranya membuka rahasia di dalamnya? Aku merasa ada kekuatan besar yang harus kita aktifkan bersama." Abdul Latif menjelaskan dengan suara penuh hikmah. "Naskah-naskah ini bukan sekadar tulisan biasa. Mereka dikunci oleh ilmu kuno, hanya bisa diaktifkan dengan doa, solawat, dan ikatan darah keturunan kalian berdua." Laila menghela napas panjang. "Aku siap menghadapi apapun demi kebenaran ini. Tapi aku takut dengan apa yang akan terjadi jika kekuatan itu lepas ke tangan yang salah." Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar rumah. "Mereka sudah menemukan kita," bisik Umar. Farhan mengambil keputusan cepat. "Kita harus membuka naskah ini sekarang, sebelum terlambat." Dengan hati-hati, Laila dan Farhan menyatukan kedua tangan di atas naskah-naskah itu. Mereka membaca doa dan solawat dengan penuh keyakinan. Cahaya lembut mulai memancar dari gulungan-gulungan kuno tersebut, menerangi ruangan yang gelap. Tiba-tiba sebuah cahaya gemilang memancar ke langit, menandakan kebangkitan kekuatan yang sudah lama tersembunyi. Di luar, suara pintu diketuk keras. Pangeran Khalid dan pasukannya sudah tiba. Namun kini, bukan hanya keberanian dan niat yang akan menentukan nasib mereka, tapi juga kekuatan yang dibangkitkan oleh warisan leluhur. Cahaya yang menyinari ruangan menjadi semakin terang, menyelimuti Farhan dan Laila dengan kehangatan yang aneh. Gulungan-gulungan naskah terbuka sendiri satu persatu, memperlihatkan tulisan-tulisan dan simbol-simbol kuno yang berkilauan seperti permata. Abdul Latif mengangkat tangannya, melantunkan doa solawat dengan suara serak namun penuh kekuatan. "Dengan izin Allah, rahasia ini akan terbuka dan kebenaran akan menuntun jalan kalian." Farhan merasakan energi mengalir melalui tubuhnya, seolah darah keturunan Saudi dan Al-Hazraji berdenyut kuat, membangkitkan kekuatan yang tersembunyi selama berabad-abad. Laila menatap ke dalam gulungan naskah terakhir. "Ini bukan hanya petunjuk, tapi juga amanah yang harus kami jaga agar tidak jatuh ke tangan yang salah."
Pangeran Khalid yang berdiri di ambang pintu menatap dengan campuran marah dan takut. Kalian tidak akan berhasil. Kekuasaan akan tetap milikku. Namun tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyeruak keluar dari naskah-naskah itu. Angin kencang berputar di sekitar ruangan, dan api biru menyala di ujung jari Farhan. Ini kekuatan yang selama ini kami cari, bisik Farhan dengan penuh keheranan dan kebanggaan. Pangeran Khalid mundur selangkah, takut dengan energi yang terpancar dari mereka. Abdul Latif menatap tajam. Kekuatan ini adalah anugerah Allah untuk melindungi kebenaran dan keadilan. Gunakanlah dengan bijaksana. Sementara itu, pasukan Khalid yang berada di luar mulai mendengar ledakan dan gemuruh yang menggema. Mereka mundur perlahan, menyadari bahwa mereka menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar perebutan tahta. Laila memegang tangan Farhan erat-erat. Kita harus bersatu, menjaga warisan ini demi masa depan kerajaan dan umat. Farhan mengangguk mantap. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan panjang yang harus kami jalani. Malam itu, di kota suci Madinah, warisan keturunan kerajaan Saudi kembali bangkit, membuka lembaran baru yang penuh harapan dan tantangan. Keesokan harinya, kabar tentang pertarungan dan kebangkitan kekuatan misterius yang melibatkan keturunan kerajaan Saudi menyebar dengan cepat di kalangan peziarah dan penduduk Madinah. Farhan, Laila, Umar, dan Abdul Latif tidak hanya menjadi tokoh yang dibicarakan, tetapi juga simbol harapan bagi mereka yang percaya pada keadilan dan kebenaran. Di balik sorotan itu, Pangeran Khalid merencanakan langkah balasan. Ia mengumpulkan pasukan loyalisnya dan mengatur strategi untuk merebut kembali naskah suci dan menggagalkan kebangkitan Laila sebagai pewaris sah kerajaan. Namun Farhan dan Laila, dengan kekuatan yang baru ditemukan, mulai melatih diri mereka untuk memahami dan mengendalikan warisan leluhur mereka. Mereka belajar bersama, menggabungkan ilmu doa, solawat, dan kekuatan spiritual yang muncul dari naskah kuno itu. Suatu malam, saat mereka bermeditasi di halaman Masjid Nabawi, Laila berbisik, "Kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Ini bukan hanya tentang kita, tapi tentang masa depan banyak orang." Farhan menggenggam tangan Laila. "Aku bersumpah akan melindungi kau dan warisan ini sampai akhir." Di sisi lain, Khalid tidak menyerah. Ia merekrut tokoh-tokoh gelap dan penguasa bawah tanah untuk menguatkan kekuasaannya. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin jelas bahwa kekuatan baru Laila dan Farhan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pertempuran akhir akan segera tiba, dan segala sesuatu yang mereka perjuangkan akan diuji. Malam Madinah menjadi saksi bahwa kebenaran dan keadilan perlahan tapi pasti mulai bersinar kembali. Malam itu, Farhan dan Laila berdiri di puncak bukit kecil menghadap kota Madinah yang berkilau oleh cahaya lampu. Angin malam menerpa wajah mereka dengan lembut, membawa aroma harum bunga yang tumbuh di sekitar. "Segala yang kita lalui belum berakhir," ucap Laila pelan. "Musuh kita semakin kuat, dan mereka tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang mereka inginkan." Farhan mengangguk, matanya menatap tajam ke Cakrawala. "Aku siap menghadapi apapun, bahkan jika harus mengorbankan segalanya demi melindungi warisan dan kau." Di kejauhan, bayangan pasukan Khalid semakin mendekat, bersiap melancarkan serangan terakhir yang menentukan. Namun Farhan dan Laila tidak sendirian. Mereka sudah mengumpulkan para pengikut setia, orang-orang yang percaya pada keadilan dan kebenaran yang mereka bawa. Malam itu, di tengah gelapnya langit, api semangat membara di hati mereka. Mereka tahu bahwa pengorbanan dan keberanian adalah kunci untuk membuka lembaran baru bagi kerajaan dan umat. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran terakhir pun dimulai. Suara benturan pedang, teriakan, dan doa solawat menggema di udara, menjadi saksi bisu perjuangan yang tidak akan pernah terlupakan. Semuanya bergantung pada keberanian mereka untuk berdiri teguh menghadapi segala rintangan. Pertempuran sengit di kaki bukit Madinah berlanjut tanpa henti. Farhan dan Laila berdiri berdampingan, mengayunkan pedang mereka dengan penuh semangat dan keteguhan. Setiap serangan yang mereka layangkan bukan hanya demi diri sendiri, tapi untuk warisan leluhur dan masa depan yang lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, suara doa dan solawat berkumandang, membangkitkan kekuatan spiritual yang tak tergoyahkan. Abdul Latif dan Umar memimpin pasukan pendukung dengan penuh semangat, memperkuat barisan yang mulai goyah. Namun Pangeran Khalid, meskipun kalah jumlah,
terus menyerang dengan keganasan yang semakin membara. Dia tahu ini adalah pertarungan terakhir dan tak ada jalan mundur. Ketika tiba saatnya, Farhan dan Laila berdiri berhadapan langsung dengan Khalid. Pertarungan mereka adalah puncak dari semua konflik yang terjadi, penuh dengan ketegangan dan keberanian. Dengan satu serangan yang penuh keyakinan, Farhan berhasil melumpuhkan Khalid. Sang pangeran